Nah, untuk mentahannya nanti filenya kayak gini kan kalau misalkan udah di download. Nah, coba langsung aja kita ekstrak. Nah, udah diekstrak, nanti ada dalamnya kayak gini. Di sini untuk codingan Androidnya, ini untuk codingan backendnya, dan ini untuk database phpMyAdmin. Coba selanjutnya kita copy dari backendnya ini PHP ke bagian htdoc-nya ya. Di sini saya menggunakan XAMPP, berarti di sini ya ini. Coba kita buka dulu dalamnya ke pakai VS Code. Ya ini. Kita drag open. Ya kayak gini dalamannya. Untuk selanjutnya kita cek ini koneksinya. Nah ini ya paling ini tuh. Coba selanjutnya kita nyalain XAMPP nya ya. Sini kita nyalain. Nah kayak gini. Selanjutnya coba kita import, bikin database dan import dari ini nih, file ini kita import ke sini. Namun kita bikin database dulu, ini sesuaikan dari VS Code ini nama databasenya ya. Kita bikin baru buat import. Kita tunggu sampai selesai. Nah, udah kelar. Nah, untuk selanjutnya untuk bagian backend dan database sudah kelar. Kita lanjutin buka codingan Androidnya ya. Di sini di hide aja semua ya, di minimize. Coba kita buka Android Studio-nya. Kita cari file yang ini, kita arahinnya ke sini, bukan ke sini ya, tapi yang folder Android ini. Nah, kalau di sini saya disimpan di di app. Nah, ininya jangan ini, tapi ini. Coba open. Kita tunggu. Nah, di sini tuh akan ada proses download dan inisialisasi, jadi pastikan koneksi internetnya bagus ya, atau sebisa mungkin stabil, bagus dan stabil lah, kayak gitu. Kita tunggu Gradle building kami sampai kelar ya. Nah, ini udah kelar. Selanjutnya, sebelum kita run ke aplikasinya, coba kita pastiin dulu
karena kan ini tuh di localhost ya jalannya, jadi menggunakan IP dari si laptop atau si komputer yang saat ini kita pakai ini. Jadi syaratnya tuh si HP dan si komputer atau laptop harus dalam jaringan yang sama. Artinya kalau misalkan ada satu wifi-nya tuh si HP dan si komputernya tuh sama-sama nyambung ke wifi yang sama kayak gitu. Nah, coba kita cek IP-nya dari si komputer ini, config. Nah, ini udah dapat nih 192.168.8.147. Nah, kalau kayak gini kita copy paste ke sini. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita coba langsung aja run gitu kan, harusnya sih ini berhasil. Nah, sebagai contoh ini saya menggunakan pisau dari HP saya. Kita coba run, kita tunggu nyampe proses ininya kelar nih. Nah, pertama mungkin kita login sebagai customer dulu ya, atau mungkin daftar dulu deh, daftar misalkan di sini. Nah, coba kita register, misalkan di sini namanya Pak Abdul, misalnya Abdul, gmail.com, nomor HP 123 misalkan, passwordnya Abdul. Ininya Abdul, oke. Langsung daftar Abdul, coba login. Nah, udah bisa. Nah, selanjutnya kita coba ini dulu ya, apa namanya, cek dulu. Di sini ada bagian home, di sini ada fasilitas dari futsalnya, terus nanti ada daftar lapangnya di sini tuh, kayak misalkan ini ya tuh, ini tuh nama lapangnya ntar di sini. Terus untuk order nanti di sini ada ordernya. Untuk profilnya, untuk logo juga ada. Selanjutnya kita cek bagian 8. Nah, ini untuk detail-detailnya ya. Nah, kalau misalkan ini tuh yang warna hitam tuh udah di booking ya, jadi dia nggak bisa tuh kayak gini, jam tidak tersedia, udah ada yang booking gitu intinya. Nah, selanjutnya kita coba melakukan pemesanan lapangan ya. Di sini untuk hari Jumat tuh harganya ini cuman misalkan aja 9.000 untuk per jamnya, dan ini 10.000. Jadi untuk hari ini tuh hari weekend ya, ini tuh hari Sabtu, berarti harusnya weekend, Sabtu dan Minggu, harganya 10.000. Coba kita booking. Nah, 1 jam 10.000, biaya admin 123, berarti harganya totalnya segini. Coba kita booking 2 jam sekaligus ya. Sini 2 jam, jam 8 dan jam 9. Coba kita bayar. Nah, untuk pembayarannya nanti di sini bisa pilih, yang ada beberapa bank. Namun di sini saya akan mencoba BCA ya. Coba pilih BCA. Nah, nanti ini notifikasi ke emailnya ya. Dia akan mengirim berupa tagihan kayak gitu, pemberitahuan notifikasi untuk pemberitahuan untuk segera dibayar. Nah, selanjutnya coba kita bayar sekarang, kayak misalkan. Nah,
nomor virtualnya udah keluar. Untuk ini kita harus ingat-ingat ya, ini nomor virtualnya. Kayak misalkan ini, nah kayak gitu, selesaikan pembayaran. Nah, berhasil dibuat, lakukan pembayaran sebelum waktu habis. Lakukan pembayaran. Nah, nanti seharusnya di sini juga muncul. Nah, masih pending statusnya, ini belum dibayar, kita statusnya masih pending. Nah, ini tuh durasinya tuh di setting 2 menit. Jadi kalau misalkan pembayaran ini enggak ada transaksi ini enggak ada pembayaran, maka di sini bakal status expired, berarti artinya udah nggak bisa dibayar lagi, udah nggak berlaku. Jadi harus booking ulang dulu ya. Cek di sini masih belum hitam, tapi kalau misalkan udah dibayar nanti jadi hitam kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba ke bagian Midtrans dulu ya. Kita coba login Midtransnya. Midtrans.com. Transnya. Nah, tadi kita melakukan transaksi. Nah, ini nih, ini transaksi yang baru kita bikin tadi. Di sini statusnya masih failure ya, bukan masih, sudah menjadi failure. Karena di sini saya settingnya tuh 2 menit. Kalau misalnya nggak ada 2 menit pembayaran, dia akan menjadi gagal. Mana ya? Nah, ini 2 menit, diaturnya 2 menit di sini. Nah, selanjutnya untuk ini saya jelaskan untuk kalau kita melakukan transaksi itu nanti proses kemitraannya kayak gimana gitu, kayak misalkan kayak gitu. Nah, untuk nge-tracknya atau memahami alurnya tuh kita di sini menggunakan webhook. Webhook tuh kayak penangkap dari untuk si Midtransnya gitu. Di sini kan kita tuh masih dalam mode localhost ya, jadi nggak bisa sebenarnya kalau si Midtrans langsung ke backend kita, itu nggak bisa soalnya masih localhost. Jadi solusinya pakai webhook salah satunya. Coba di sini kita buka webhook.
konfigurasi kalau tidak salah di sini. Oh iya di sini. Nah kita kan punya URL unik nih, dari webnya udah dikasih. Kayak misalkan kayak gini, kita copy aja ini. Oh ini aja deh biar lebih jelas. Copy ini uniknya nih, clipboard. Tuh pastean di sini. Nah kayak gitu, terus update. Nih udah update kan? Kayak gini. Selanjutnya kita misalkan melakukan transaksi lagi nih. Coba sekarang ubah jadi jam 5 deh, kira-kira kayak gitu. Pesan bayar CA. Nah nanti langsung ada ke sini kan. Nah begitu, itu adalah contoh dari sederhananya, kayak misalkan miTransInu secara real time kayak gitu kan. Nah selanjutnya kita coba melakukan pembayaran, tapi di sini saya harus menggunakan namanya Postman untuk agar bisa masuk ke localhost ya. Jadi kini kita coba bayar dulu deh, bayar dulu tagihan ini nih, tagihan ini atau tagihan ini. Di sini tadi kan pembayaran pakai BCA, coba kita BCA payment ini kalau nggak salah. Oh, bukan BCA inquiry. Bukan ya. BCA miTrans simulator. Nah coba kita lihat virtual account-nya ini. Kalau yang ini tuh copy, masukkan virtual account. Nah harganya sama ya, tuh harganya sama. Coba kita bayar. Nah nanti ada ini langsung. Nah ini tuh harusnya kalau mau misalkan secara online tuh ini langsung ke backend kita, tapi di sini kan si backend kita tuh nggak online ya, di localhost. Jadi mungkin nanti kalau misalkan online dia akan mengirim ini ke bagian backend kita, terus akan menyerahkan status ini nih, status transaksi ini. Namun di sini kan masih offline ya. Nih saya contohin gimana caranya untuk testingnya. Kita kopas aja ini semua, copy, kita pakai Postman di sini. Nih kayak misalnya kayak gini, kita pilih body, paste di sini aja semua. Yang di sini di paste ke bagian Postman yang tadi ya, semua ini ke sini. Nah selanjutnya kita URL-nya nih kita ubah. Ini metodenya post, terus isinya ikon futsal, terus ininya. Nah ini kalau nggak salah dulu. Nah ini ya miTrans handler, kita copy. Coba kita langsung send ya, send. Nah berhasil, udah kayak gini artinya berhasil. Coba kita cek. Nah kita tadi berarti yang ini udah berhasil nih, udah berhasil melakukan pembayaran. Coba kita cek di Androidnya, coba refresh. Nah udah, kalau statusnya statement ini artinya udah dibayar kayak gitu. Harusnya di sini juga. Nah udah warna hitam ya kan.
secara simpelnya tuh kayak gini. Tapi kalau misalkan si backendnya semua ini di hosting, itu kita nggak perlu kayak misalkan pakai Postman kayak gitu, tinggal nanti diarahin aja URL dari ini aja nih, URL dari backendnya kita paste di bagian yang tadi webhook itu, bagian sini nih kayak gitu. Nah selanjutnya coba kita melakukan transaksi expired ya. Kita coba melakukan transaksi expired, kita coba booking lagi jam 9 deh, jam 9 bayar. Nah udah, ini kita udah melakukan order ya. Nah ini pasti pending statusnya karena belum dibayar. Kita coba menjadi statusnya menjadi expired, kita tunggu selama 2 menit. Nah muncul statusnya udah expired, tapi di sini kan di localhost masih pending nih, karena kan kita tuh belum di hosting juga kan, belum online, jadi si Mitsan masih ngirim ke sini. Nah, coba kita bikin statusnya di expired pakai Postman, send, udah expired, udah nggak bisa. Dan di sininya pun udah nggak hitam gitu, bukan nggak hitam lagi, belum hitam, karena belum dibayar gitu ya. Nah selanjutnya apa lagi ya, oh iya, kita coba login mungkin sebagai adminnya. Di sini admin, di sini admin. Nah, di sini admin bisa nambahin, pertama itu nama lapang ya, nama lapang kita. Misalkan di sini mau nambah lapang nih, kita pilih gambarnya dulu, ini terus nama, misalkan lapang 2, harga nomor 100.000, harga 120, 1 kurang ya, 120, dan biaya adminnya misalkan 5.000. Coba oke. Nah udah nambah ya, berarti di sininya pun harusnya udah nambah ya apa. Nah udah nambah. Di sini kita bisa edit misalkan lapang 23 misalkan. Nah kayak gitu. Sama admin hanya bisa ngecek aja sih, nggak bisa kayak misalkan booking kayak gitu tuh. Bisa ngecek kayak misalkan jam segini kosong gitu, bisa ngasih tahu jam segini ada yang booking kayak misalnya kayak gitu. Coba di sini ada, oh ya ini untuk keseluruhan kayak misalkan transaksi order atau bookingnya tuh dimana terjadinya, kayak ada yang pending, ada yang udah dibayar, ada yang expired. Di sini bisa kita cetak kayak gini, ini kita print semuanya nih kayak gitu. Kita coba pengennya tuh cuman yang settlement atau apa namanya, udah dibayar semua ya. Nah ini udah di sorting pakai tanggal, lalu di sini pilih settlement. Nah kayak gini. Untuk yang pending ada juga, yang expired ada juga, tapi kita yang settlement coba print. Nah ini laporannya kayak
gitu. Untuk selanjutnya ini untuk data user. Di sini kita bisa edit dan hapus. Oke, misalkan kita coba hapus ini nih, kita hapus, udah kehapus, itu namanya aja nih, mudah-mudahan kalau ada kehapus. Di sini admin, kita bisa nambahin admin dari sini, kayak misalkan admin 1, password admin 1. Oke, gitu. Kita juga bisa hapus. Untuk ini juga bisa hapus juga sih, kayak misalkan kayak gini, transaksi, coba lihat. Nah, ini Stillman ini untuk logout. Nah, untuk aplikasi sih mungkin kayak gitu, namun untuk cara setting hostingnya tuh sebenarnya simpel banget. Di sini kan udah dikasih nih ini file untuk menyambungkan antara Mittens, Android, Mittens dan Android gitu kan, si penyambungnya ini. Jadi di bagian Gradle-nya tuh ini harus wajib diupload. Jadi kayak misalkan ini tuh domain hosting kita nih, ini kayak ini tuh, ini kan file mitra.php, kayak misalnya kayak gini. Ini saja hanya contoh aja untuk bisa melakukan pembayaran, memunculkan daftar pembayaran bank yang tadi itu dari mitra, supaya muncul itu aja. Karena kalau misalkan ini nggak pakai ini tuh, nanti si aplikasi Androidnya nggak nampilin, bakal error kayak gitu. Ini seharusnya tuh diupload semua ke hosting, cuman di sini saya menemukannya untuk bagian localhost aja kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin cukup sekian mungkin ya, bisa dicoba juga sendiri. Dan kalau mau bertanya mungkin silahkan bertanya. Oh iya, mungkin untuk setting untuk domain localhost atau untuk webnya itu nanti di sini di package retrofit, terus API client. Nah, di sini nanti masukin domainnya, kayak misalkan di sini tuh nama domainnya kayak gini, misalkan .iconfutsal.com kayak gitu. Ini untuk mengarahkan base URL ke backend kita kayak gitu.